setelah merajut ukhuwah menggapai berkah. Katanya kalau ukhuwah berkah, tapi kenapa si tukung longsor? Katanya kalau ukhuwah berkah, tapi kenapa buktinya ada musibah? Ini kita akan berhadapan dengan orang yang nggak punya Tuhan. Ateis. A tidak. T Tuhan. Is keyakinan. Ateis. Kalau berhadapan dengan orang yang bertuhan, dia akan mengatakan bahwa ini adalah cobaan. Ya kalau cobaan itu Pak Ustadz, masa banyak yang meninggal, longsor, banjir bandang, banjir, hanyut rumah. Kok besar sekali? Ya namanya cobaan. Kalau dikit itu namanya cobain. Ma asaba min musibatin fil ardi. Semua musibah yang terjadi di bumi, gempa bumi, likuifaksi, tsunami. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Demam, sakit, illa fi kitab. Semuanya sudah tertulis di kitab. Kitabnya dijaga malaikat. Maka disebut dengan papan yang terjaga. Semuanya tertulis dalam lauh mahfuz. Jadi yang terjadi musibah di Banjarnegara ini adalah musibah yang sudah ditetapkan Allah dalam suratan takdir. Dalam Sahih Muslim dikatakan, innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. Allah menciptakan makhluk bernama qalam. Allah bersumpah, nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena. Qalam itu pena, bukan tempat ikan. Wal qalam, demi pena, wa ma yasturun, dan apa yang dituliskan oleh pena. Allah perintahkan kepada pena, wahai pena, tulis. Lalu pena menuliskan takdir. Khamsin alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum langit dan bumi tercipta, Allah sudah menetapkan takdir. Tapi kita bisa berdoa untuk menolak takdir, bersodakoh menolak takdir buruk. Kalau terjadi juga, mudah-mudahan saudara kita yang meninggal tertimpa musibah itu matinya mati syahid. Mudah-mudahan keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan. Itu ujian mereka Pak Ustadz, itu ujian mereka. Ujian kita. Ujian mereka, sabar. Ujian kita, sanggupkah kita melihat saudara kita kedinginan, rumahnya hancur, tertimpa, kena air, banjir bandang. Enggak ada makan, enggak ada beras. Kita tidak sampai hati. Iman tidak hanya diukur berapa rakaat tahajud malam. Iman tidak hanya dilihat berapa kali ke Makkah, haji dan umrah. Iman dilihat bagaimana caranya. Iman dilihat bagaimana kita peduli kepada saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batur ke Semarang, mampir sejenak ke Banjarnegara. Itu perjalanan saya malam ini. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Pripun kabare panjenenganipun? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Memang cantik kain katun. Ini pantun, ini pantun. Memang cantik kain katun.
Katun dibeli di Surabaya. Saya tidak lagi berpantun karena sudah diambil ketua panitia. Kalau Tuhan menanam sukun, ini pantun juga. Kalau Tuhan menanam sukun, jangan dibelah dengan belati. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Bapak Wakil Bupati. Saya senang sekali malam ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu, adik, kakak, sedulur, sederek, sedoro, sedoyo, kabelnya korslet. Apakah semuanya bahagia? Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kita malam hari ini merajut ukhuwah. Benang dirajut menjadi kain, kain dijahit menjadi baju, baju dipakai sehingga bisa menutupi segala kekurangan kita. Saya pede malam ini ngomong di depan Bapak Ibu, itu karena ada benang yang dirajut pada akhirnya bisa menutupi kekurangan kita. Mudah-mudahan segala kekurangan kita bisa ditutup dengan merajut ukhuwah ini insya Allah. Ukhuwah itu diambil dari kata akhun, saudara. Saudara asalnya adalah sesatu, udara perut. Saudara seperut. Cuman saya enaknya ngomongkan saudara. Nggak mungkin saya bilang seperut. Nggak mungkin lah Ustadz Somad perutnya kan dari perut orang Sumatera. Kami kan dari perut orang Pulau Jawa. Memang betul beda pulau, beda bahasa. Tapi kalau diurut ke atas, kita akan bertemu pada perut Siti Hawa, istri Adam alaihis salam. Jadi kita ini bersaudara. Orang Barat manggilnya my brother. Disingkat dengan bro. Orang Arab ya akhi, ya ukhti. Di Pulau Jawa sedulur, sederek, sedoyo semuanya. Mudah-mudahan kita dipersaudarakan. Yang bersaudara karena agama diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dipersaudarakan bukan satu agama, berbeda keyakinan. Kita bersaudara karena Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Suara saya jelas? Alhamdulillah. Soalnya mata saya nggak jelas ini ngelihat. Kenapa? Lampunya terang. Kenapa lampunya disorot ke wajah saya? Biar supaya di YouTube mukanya putih. Merajut ukhuwah. Saya datang ke Banjarnegara ini memang merasa merajut ukhuwah. Kenapa? Dari Batur saya sudah dijemput oleh Pak Agung. Sampai di Banjarnegara disambut oleh Pak Anas dan keluarga. Saya kadang kalau diundang di Sumatera, itu datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Tapi, kok jelangkung? Tapi di Banjarnegara ini saya dijemput, dikawal, Masya Allah. Lalu, tepuk tangannya nanti masih panjang. Lalu kemudian saya dibawa oleh Pak Agung dan Pak Anas ke mana tadi ya? Ke tempat Ibu Dokter Amalia Desiana beserta suami Ustaz Bima Maulana. Masya Allah. Ustaz itu artinya orang yang berilmu. Itu arti ustaz. Apapun ilmunya, itu bahasa Persia. Jadi sudah ditabalkan namanya malam ini. Insya Allah ilmunya bermanfaat buat kita semua insya Allah. Lalu kemudian tak lama setelah itu di atas pentas, saya kedatangan Kiai Haji Wahid Jumali. Yang satu dokter menyembuhkan penyakit fisik, badan, kulit,
tulang, daging, kepala, mata yang kelihatan. Yang satu lagi adalah kiai yang menyembuhkan penyakit dalam, batin, kolbu, hati, pikiran. Maka komplitlah ukhuwah di Banjarnegara ini. Yang satu dokter jasad, yang satu dokter batin di dalam hatinya. Jadi kalau ada orang Banjarnegara yang sakit, itu memang penyakitnya unik itu. Tidak lagi salah dokternya. Ini memang sudah koalisi yang tepat. Tadi saya ngomong ke Gus Wakil Bupati, saya bilang, saya bisa ceramah di sini kalau ditanya orang nanti, Ustaz Somad kok bisa ceramah di Banjarnegara? Karena wakil bupatinya satu alma mater dengan saya di Mesir. Oh, jadi kalau gitu ada unsur KKN-nya ini? Enggak, karena ini dalam dunia dakwah, kita ngomong yang baik-baik, insya Allah Allah jadikan semua yang kita sampaikan, kita dengar, kita amalkan menjadi amal kebaikan insya Allah. Amin ya Rabbal. Merajut ukhuwah, apalagi yang Ustaz lihat merajut ukhuwah di sini. Pada tahun 1926 berdiri jam'iyah yang membangkitkan lagi marwah para ulama, disebut dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1912 untuk memerangi TBC, tahayul, bid'ah dan cuerafat, ejaan lama, khurafat. Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, berdirilah yang disebut dengan Muhammadiyah. 1926, 1912, 1905 berdirilah Jam'iyah, organisasi keagamaan keumatan, bidang pendidikan, politik, kebangsaan, melawan Belanda penjajah. Lalu kemudian diberi nama dengan Sarekat Islam, SI, Muhammadiyah, NU, bisa ngumpul bersama satu majelis buat pengajian. Itu ada di Banjarnegara. Biasa kalau kita ngaji ini beda, ormas beda, bendera beda, tapi bisa bersama. Tadi sebenarnya saya mau nanya dengan ketua panitia ketika beliau mengatakan, ini Ustadz kami nama punya PPU panitia pengajian umum. Ngajinya di mana? Di berbagai tempat. Yang gabung ini siapa? Kadang ketuanya NU, kadang Muhammadiyah, kadang SI, kami bisa bersama. Sebetulnya dalam hati paling dalam saya mau nanya, resepnya apa? Cuman saya kan jaga harga diri juga kan. Jadi jaim, jaga image. Jadi saya nggak nanya. Tapi beliau tadi ngomong di mimbar. Kata beliau, kalau Bapak Ibu ingat tadi omongannya, ini disupport oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara. Jadi kabupaten kota se-Indonesia dari Sabang sampai Papua, bupati, wali kota, gubernur, kalau mau tahu apa resepnya organisasi sosial, keagamaan, kemasyarakatan bisa duduk bersama, datanglah studi banding ke Banjarnegara. Kita sudah melihat secara nyata, kalau sudah duduk satu majelis, satu pentas sama ngaji, insya Allah masyarakat yang di bawah ngelihat ulamanya, tokohnya, ormasnya, kiainya. Makanya ada orang yang ngomong, sebenarnya Pak Ustadz menjinakkan buaya itu nggak sulit. Yang susah itu ngumpulkan pawang buaya. Kalau sudah pawang-pawangnya ngumpul, masyarakatnya manut, ikut, sami'na wa ata'na. Inilah yang terwujud di Banjarnegara ini. Semuanya bisa ngumpul bersama. Mudah-mudahan kemesraan ini tidak cepat berlalu. Bersama di Banjarnegara, bersama juga di surga nanti insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bupati dengan wakil bupati klop antara dokter zohir dengan dokter batin, antara ormas-ormas sudah komplit, pengusaha
manusia ini kadang ada yang dinaikkan derajatnya karena nasab. Karena nasabnya anak kiai, nasab, anak ulama, nasab. Tapi ada yang diangkat derajatnya karena nisab. Uangnya banyak, nisab, bayar zakat maksudnya. Kalau kita tidak lebih nasab, enggak lebih nisab, paling enggak nasib. Mudah-mudahan kita dapat tiga-tiganya insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah, seorang ulama, seorang kiai, tuan guru, mengalir darahnya yang baik kepada anaknya. Tapi walaupun kita orang biasa, kita juga bisa menjadi baik. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang dilihat mungkin tidak baik, tapi cara Allah memberikan hidayah macam-macam, lalu kemudian mengalami sesuatu yang disebut dengan mati suri. Setelah itu mendapatkan hidayah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, masuk Islam. Saya melihat videonya beberapa waktu yang lalu dan saya penasaran. Rupanya ditakdirkan Allah saya sampai malam ini enggak nonton berita melalui YouTube, medsos, tidak mendapatkan dari koran. Raja Maroko berpesan kepada anaknya, kalau kamu baca koran, yang bisa dipercaya cuma dua. Yang pertama tanggal, yang kedua harga. Ini Ustaz Somad fitnah ini, enggak. Makanya saya senang sekali bisa datang kemari, bisa bertanya langsung dengan putri beliau, Ibu Bupati Banjarnegara. Bagaimana kehidupan almarhum itu, Bu? Apa kata ibu? Beliau itu Ustadz Abdul Somad, lembut hatinya, memberikan hartanya, sodakohnya, infaknya, dan dia merasa bahwa semua bisa ditolong Allah dengan berbuat baik kepada manusia. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba, maka nal abdu fi auni akhih, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Berapa putra putri anak almarhum? Cuman 2 orang Ustadz. Tapi beliau punya anak adopsi yang punya kekurangan, yang dipandang rendah remeh oleh manusia, tapi kemudian beliau mengangkat menjadi anaknya. Mudah-mudahan segala dosa, aib, cacat, kekurangan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pahala-pahala kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada satu pelajaran yang saya ambil ketika ibu dokter mengatakan kepada almarhum ayah beliau, saya nggak takut apa-apa karena saya punya Allah. Saya nggak khawatir, saya nggak cemas karena saya punya Allah. Apa kata almarhum? Omonganmu kurang tepat. Terus yang betul itu bukan saya punya Allah, tapi kita ini milik Allah. Karena kalau kita katakan kita punya Allah, kita ngatur Allah. Tapi kalau kita katakan saya ini milik Allah, terserah Allah mau buat apa untuk saya. Ini sesuai dengan ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Maka kita pun sebenarnya milik Allah. Ya terserah Allah mau buat kita seperti apa. Kita hanya mampu berkata la haula wala quwata illa billah. Khawatir malam ini akan hujan. Sekarang lagi musim hujan, di mana-mana banjir bandang. Ini nggak pakai tenda, nggak pakai alas. Nanti kalau turun hujan, becek, basah. Tapi kalau kita yakin bahwa kita milik Allah, alhamdulillah. Ya Ustadz ngomong bisa begitu kan karena nggak turun hujan. Ini jangan-jangan Banjarnegara pakai pawang ini. Tidak Ustadz Somad. Ini karena doa orang-orang yang soleh, yang baik-baik menembus pintu-pintu langit insya Allah. Amin ya Rabbal.
Semua yang hadir di tanah lapang alun-alun Banjarnegara ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Maka semua yang datang melangkahkan kaki, satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat, satu langkah menghapuskan kesilapan, kesalahan, satu langkah menaikkan tingkatan kemuliaan, pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Ingat, bersih dari dosa, hutang tetap. Ini jamaah ada bawa handphone. Handphonenya ada senternya, bisa dihidupkan. Adon Sayyidul Kaunaini wal Thaqalaini wal Fariqaini min urbi wa min ajami, Maulaya salli maula salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqta'ami, maulaya salli wa sallu ala nabi Muhammad. Cukup untuk TikTok. Berdakwah tidak hanya dengan ceramah, berdakwah tidak hanya dengan khutbah, berdakwah tidak hanya dengan mau'izah hasanah, tapi berdakwah juga bisa dengan TikTok. Gimana caranya dakwah TikTok? Itu tadi kan drone sudah naik ke atas, nanti di-share oleh panitia. Masukkan ke Instagram, Telegram, kilogram, miligram, masukkan ke Facebook, masukkan ke Twitter, kirim ke grup-grup WhatsApp. Setuju? Ini solawat kami di Banjarnegara. Mana solawatmu? Bagus apa enggak bagus? Internet enggak bagus? Isinya maksiat, isinya dosa. Iya. Isinya maksiat, isinya dosa karena kita tidak mengisinya dengan zikir, tausiah, solawat, ngaji. Coba bayangkan manusia seramai ini berapa jumlahnya? Tolong nanti kita undang lembaga survei, hitung dari atas. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang, serentak posting, hang langsung. Serentak posting, maka tersebarlah kebaikan-kebaikan. Kejahatan ada bukan karena kejahatan, tapi karena orang yang baik diam. Gelap ada bukan karena ada gelap, tapi karena tidak ada yang menyalakan lampu. Malam ini gelap, tidak ada bintang, tidak ada matahari, tapi dia bisa terang karena kita menyalakan lampu-lampu. Maka insya Allah dengan solawat, dengan zikir, terang benderanglah Kabupaten Banjarnegara ini insya Allah. Amin ya Rabbal. Ustadz tadi katanya dakwah itu enggak ceramah. Ya saya kebetulan dakwahnya dengan tablik akbar, dengan ceramah. Tapi ada orang yang dakwahnya cukup dengan tanda tangannya. Tanda tangan, insentif untuk guru ngaji, marbot masjid, penyelenggara jenazah, Bupati, Wakil Bupati Banjarnegara. Bisa atau enggak bisa? Bisa. Dari mana uangnya? APBD. Dari mana payung hukumnya? DPRD. Maka insya Allah aman, tentram, semua mendapatkan keberkahan insya Allah. Amin. Musola, masjid, surau, langgar, kosong. Anak-anak enggak ada ngaji. Kenapa anak enggak ngaji? Enggak ada guru ngaji. Kenapa enggak ada guru ngaji? Karena enggak ada insentif. Orang tua tidak mampu. Itu tidak terjadi di Banjarnegara. Kenapa? Karena ada insentif untuk guru ngaji. Mudah-mudahan program ini berkelanjutan insya Allah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak semua orang bisa dapat kesempatan seperti ini.
pengajian tabligh akbar, masjid, surau, langgar, musola, di kecamatan, di desa, enggak ada. Tapi ketika gabung antara tiga, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Sarekat Islam, buat PPU, panitia pengajian umum, jamaah datang berbondong-bondong, berduyun-duyun, surau, langgar, musola, ramai. Dan pada saatnya puncaknya adalah di alun-alun. Kok ngajinya nggak di masjid, Pak Ustadz? Manusia sebanyak ini mau dimasukkan ke masjid, meledak masjidnya. Betul? Ini perlu saya jelaskan ini, jangan sampai nanti ada yang komen di YouTube, Abdul Somad ngajinya ngajak orang keluar masjid, ngajinya di luar masjid, kenapa nggak bawa masuk masjid? Makanya videonya jangan cuman lihatkan saya sendiri, lihatkan juga jamaah yang ramai ini. Orang sebanyak ini mau dimasukkan ke dalam masjid, meledak masjidnya. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pemimpinnya duduk bersama, alim ulamanya duduk bersama, masyarakatnya tinggal ikut dan manut, betul? Siapapun yang mau ngadu domba melalui medsos tidak akan bisa. Banjarnegara tidak bisa dirusak dengan adu domba, karena yang bisa diadu cuma domba. Saudara yang dimuliakan Allah, Banjarnegara tidak akan makan isu dan tidak termakan isu, karena mereka masih makan nasi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya faham. Tapi Ustadz Somad biasanya ceramahnya di tengah, ini kenapa di samping? Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa makan pisang. Sudah lama saya ceramah, saya nggak mau ceramah di depan tiang. Makanya saya bagi. Kenapa nggak ke sana dulu? Ya sunnahnya sebelah kanan. Maka saya di sini dulu. Di mana-mana saya tausiah itu kan 60 menit. Jadi di sini 30 menit. Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 9.40. Di sebelah kita adalah bapak-bapak, ibu, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak ada kepala. Insya Allah bapak-bapak semua menjadi orang yang baik dan amanah. Apa kata filosof muslim sosiolog Abdurrahman Ibnu Khaldun? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu ikut raja-rajanya. Ketika Raja Mataram dekat dengan Wali Songo, maka masyarakat Jawa bersyahadat, taat, patuh, berakhlak. Maka begitu juga dengan Banjarnegara, dipimpin oleh dokter dengan alumni Al-Azhar, mengerti hukum positif, faham hukum agama, maka insya Allah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun. Setelah merajut ukhuwah, menggapai berkah. Katanya kalau ukhuwah berkah, tapi kenapa si tukung longsor? Katanya kalau ukhuwah berkah, tapi kenapa buktinya ada musibah? Ini kita akan berhadapan dengan orang yang nggak punya Tuhan. Ateis. A tidak. T Tuhan. Is keyakinan. Ateis. Kalau berhadapan dengan orang yang bertuhan, dia akan mengatakan bahwa ini adalah cobaan. Ya kalau cobaan itu Pak Ustadz, masa banyak yang meninggal, longsor, banjir bandang, banjir, hanyut rumah. Kok besar sekali? Ya namanya cobaan. Kalau dikit itu namanya cobain. Ma asaba min musibatin fil ardi. Semua musibah yang terjadi di bumi, gempa bumi, likuifaksi, tsunami, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, demam, sakit, illa fi kitab, semuanya sudah tertulis di kitab. Kitabnya dijaga malaikat, maka disebut dengan papan yang terjaga. Semuanya tertulis dalam lauh mahfuz.
Jadi yang terjadi musibah di Banjarnegara ini adalah musibah yang sudah ditetapkan Allah dalam suratan takdir. Dalam Sahih Muslim dikatakan, Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. Allah menciptakan makhluk bernama qalam. Allah bersumpah, Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena. Kolam itu pena, bukan tempat ikan. Wal qalam, demi pena. Wa ma yasturun, dan apa yang dituliskan oleh pena. Allah perintahkan kepada pena, wahai pena, tulis. Lalu pena menuliskan takdir. Khamsin alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum langit dan bumi tercipta, Allah sudah menetapkan takdir. Tapi kita bisa berdoa untuk menolak takdir. Bersodakoh menolak takdir buruk. Kalau terjadi juga, mudah-mudahan saudara kita yang meninggal tertimpa musibah itu matinya mati syahid. Mudah-mudahan keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan. Itu ujian mereka Pak Ustadz, itu ujian mereka. Ujian kita. Ujian mereka, sabar. Ujian kita, sanggupkah kita melihat saudara kita kedinginan, rumahnya hancur, tertimpa, kena air, banjir bandang. Enggak ada makan, enggak ada beras. Kita tidak sampai hati. Iman tidak hanya diukur berapa rakaat tahajud malam. Iman tidak hanya dilihat berapa kali ke Makkah, haji dan umrah. Iman dilihat bagaimana caranya. Iman dilihat bagaimana kita peduli kepada saudara kita. Kalau dicubit pipi kita sakit atau enggak? Kalau saya nyubit enggak, sayang. Kalau dipukul tangan kita sakit atau enggak? Sakit, perih. Begitu jugalah sakitnya saudara kita. Maka jangan lupa bantu. Setiap pengajian, penggalangan dana, bantu untuk saudara-saudara kita. Pemda membantu, pengusaha membantu, alim ulama, kiai, santri membantu, masyarakat juga membantu. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai dengan kemampuan. Kalau seekor gajah, bawa 3 batang kayu kelapa. Kalau hanya seekor semut, bawalah 3 butir gula. Ini gajah apa semut? Orang. Maksudnya Pak Ustadz? Yang kaya raya, uangnya banyak, bawakan mobil, bawakan ambulan, buatkan rumah, bantu. Tapi yang masyarakat biasa, apa yang kita bagi dengan keikhlasan? La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman. Hatta yuhibba li akhih, sampai engkau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Itu yang terkena musibah saudara kita, anak kita, ponakan kita, sedulur kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan rezeki untuk membantu insyaallah. Amin ya rabbal. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan tetap menolong seorang hamba. Madamal abdu fi auni akhih. Selama hambanya itu menolong saudaranya. Ada seorang kapolda mendengar berita ada banjir bandang, lalu dia perintahkan anak buahnya untuk turun membantu. Ternyata itu sudah di luar provinsinya, bukan wilayah kekuasaannya. Datang WhatsApp dari Jakarta, kenapa kamu kirim polisi-polisi ke provinsi lain, padahal itu bukan wilayah kekuasaanmu. Kamu kan kapolda di provinsi ini, kenapa polisi kamu kirim ke sana? Apa jawabnya? Karena bencana alam tidak melihat wilayah teritorial. Di mana ada kesulitan, di mana ada bencana, di mana ada kesusahan, setiap kita akan memberikan bantuan. Bagus apa enggak bagus? Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya enggak bisa bantu dengan uang Pak Ustadz, doa. Saya enggak bisa doa Pak Ustadz, mati aja. Jangan kasar begitu Pak Ustadz, enggak boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tidak ada alasan. Yang bisa datang ke sana, alhamdulillah. Yang nggak bisa datang, kirimkan, titipkan bantuannya. Kirimkan apapun yang bisa kita bantu. Karena sampai masanya, kita pun nanti akan menghadap Allah. Orang yang pernah berbuat baik, walaupun sebesar biji sawi, sebesar ujung jarum. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sudah jam 10 kurang 15. Saya mau pindah ke sana. Boleh? Mohon izin Kiai, Ibu Bupati, Bapak, saya mau menemui Besti. Masya Allah, tabarakallah. Menggapai berkah. Kita, ya, nggak dapat kamera, saya mau ngambil kamera. Kita beli tanah, luasnya, cakep. Beli tanah di Banjarnegara, luasnya 25 meter kali 25, 25 kali 25, 25 kali 25. Kebetulan tanah kaplingan, amin. Ini tanah saya, ini tanah Ibu Bupati, ini tanah Kiai Wakil Bupati, ini tanah Pak Agung, ini tanah yang enggak Ustadz sebutkan dapat juga, cuman belum terdaftar di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Semuanya tanah strategis, harganya sama. Tiba-tiba datang onta. Datang onta. Datang dari mana? Enggak tahu. Tiba-tiba datang onta turun ke tanah ini. Dan ontanya turun ke tanah saya. Loh, kok bisa turun ke tanah Ustadz? Ya terserah saya, orang saya yang ngomong. Turun ke tanah saya. Ketika onta itu turun ke tanah, bahasa Arabnya barokah ya beruku. Itulah asal kata barokah. Menggapai berkah. Asal kata bahasa Arabnya barokah. Barokah ya beruku artinya onta turun. Tanahnya sama, ukurannya sama, harganya sama. Tapi di antara semua tanah ini yang berkah adalah tanah. Kayaknya kurang senang nih saya dapat tanah berkah. Tanahnya sama, ukurannya sama, harganya sama, sama-sama di Banjarnegara. Tapi karena onta turun di tanah saya, maka yang berkah adalah tanah. Kelihatannya marah ini. Kenapa tanah saya berkah? Karena saya dapat hewan tunggangan onta. Saya dapat bulu onta. Dan saya dapat air susu onta. Ketika ontanya sudah tua, saya sembelih, saya potong, saya dapat daging. Ya daging onta, nggak mungkin jadi daging kambing. Saya dapat kemudian kulit onta. Maka yang berkah adalah tanah. Ya tanah saya. Jangan bilang tanah saya, tanah Ustadz Somad. Tanah saya yang berkah. Lalu apa makna berkah? Makna berkah adalah ziyadatul khair. Punya banyak kebaikan-kebaikan. Kabupaten, 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 kabupaten. Sama. Semuanya sama, tanahnya sama. Tapi Banjarnegara ini kabupatennya berkah. Alah Ustaz, mentang-mentang di Banjarnegara ngomongnya gitu. Tadi saya naik ke atas bukit. Naik mobil nggak pakai atap. Mobilnya naik ke atas, saya cemas. Naik ke atas dinginnya Masya Allah tabarakallah. Subur, tanam-tanaman, wortel, cabai, kanan kiri itu saya ngeliat cabai. Wah ini kalau bawa bakwan ini pas sekali. Sayur-sayur cantik, indah. Tanahnya subur, turun ke bawah. Dikasih minum kopi tadi di rumah Pak Anas. Gimana rasa kopinya Pak Ustadz? Pahit.
Bagi yang nggak paham minum kopi, susah menceritakan kopi. Ini kopinya dari mana? Dari tanah Banjarnegara. Tanahnya subur, alamnya indah. Ustadz yakin tanah Banjarnegara ini subur, ya? Bukan cuma tanahnya, sampai ke atas pentas subur. Bagi yang nggak yakin Banjarnegara ini subur, lihatlah malam ini luar biasa. Itu di depan masjid, pohon-pohon kayu sampai ke sana. Terjaga, terpelihara. Kayu aja dia jaga, apalagi kamu. Nah, jadi keberkahan ini datang ketika beberapa bulan yang lalu terjadi konflik. Konflik sana, konflik sini, pecah di sana, berdarah di sini. Tapi Banjarnegara ini adem, ayam, tentram, tenang. Ini menunjukkan ada keberkahan. Itu Pak Ustadz, musibah datang juga. Ya namanya musibah. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Di balik musibah itu insya Allah. Kenapa kita mesti kena musibah? Ada 4 kemungkinan. Ada berapa? Ada 4. Apa saja kemungkinan itu? Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Gitu kalau ceramahnya di TV. Tapi karena di Banjarnegara nggak pakai iklan. Yang pertama, kenapa mesti ada musibah? Dengan adanya musibah itulah sujud kita lebih lama, zikir kita lebih khusyuk, hati kita lebih tawadu, melelehkan air mata. Kita merasa mobil Jepang bisa buat handphone, Jepang bisa buat laptop, Jepang bisa buat robot. Merasa sudah hebat. Didatangkan Allah air laut, gempa di tengah samudra, airnya naik ke darat. Orang Jepang memberi nama tsunami. Ada ibu namanya tsunami. Saudara yang dimuliakan Allah, orang Jepang merasa tidak berdaya, nggak punya apa-apa. Begitulah hidup ini diberikan Allah goncangan, musibah, silih berganti. Membuat kita merasa rendah di hadapan Allah. Yang kedua, mungkin amalnya sudah banyak, sudah sholat, sudah puasa. Tapi ketika ditimbang-timbang untuk masuk surga, masih agak kurang 1 on. Syarat masuk surga amalnya 1 kilo. Setelah ditimbang amalnya cuma 9 on. Kurang 1 on lagi. Bagaimana caranya? Diberikan Allah ujian, dia lulus, lengkaplah. Itulah mana ayat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan balasan melengkapkan amalnya bighairi hisab. Unlimited edition. Tidak terhitung lagi jumlahnya. Ternyata kalau minum kopi Banjarnegara ini lancar bahasa Inggris kita. Yang keempat, Yang ketiga, ada amal tidak mesti berdarah, jihad berdarah. Enggak mesti bergerak, sholat, tegak, rukuk, sujud bergerak. Enggak mesti keluar uang, infak, zakat, sedekah. Amalnya hanya diam saja. Itulah amal yang bernama sabar. Terjadi musibah, dia diam. Makanya kalau kebetulan bapak dapat musibah istri cerewet, bapak nggak usah ngelawan, sabar aja. Insya Allah Pak balasannya 2. Kalau nggak surga, mati. Sabar. Sabar itu apa? Sabar itu diambil dari pohon kaktus. Pohon kaktus itu bahasa Arabnya sobar. Nggak percaya? Tanya Bapak Wakil Bupati, Gus Kiai Wakil Bupati. Itu di Mesir ada jual minyak Z sobar. Z sobar minyak kaktus untuk minyak rambut. Kita kalau kehausan di tengah gurun pasir, nggak ada air, ambil kaktus peras. Gimana rasa air kaktus? Coba besok ambil kaktus blender. Pahit rasanya. Maka sabar itu artinya pahit. Tapi kalau kita laksanakan, Allah berikan balasan. Makanya kita disuruh memberikan pesan sabar. Watawasau bil haq. Watawasau. Kenapa kita diuji Allah? Yang keempat. Tolong ingat ini baik-baik. Karena yang 4 ini mungkin keluar dalam UAS ujian akhir semester.
Man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridha dengan takdirku, walam yasbir bibalai, tidak sabar dengan ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Kata Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, saya tahu kapan Allah ridha pada saya. Loh, dari mana kamu tahu Allah ridha padamu? Saya tahu Allah ridha pada saya. Dari mana kamu tahu Allah ridha padamu? Ketika saya ridho menerima takdir Allah, pada saat itu Allah sudah ridho kepada saya. Dan orang yang ridho kepada Allah, Allah berikan kepadanya apapun yang dia mau. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Orang yang diundang Allah masuk surga itu orang yang diridhoi dan ridho menerima ketetapan Allah. Dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah. Ini bukan rumahmu, ini bukan kampungmu. Irji'i, kembalilah. Kemana? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang diundang kembali itu adalah orang yang ridha menerima ketetapan Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ridha menerima ketetapan Allah. Ya Ustaz Somad enak aja ngomong ridho. Iyalah Ustaz enak. Ustaz di atas pentas, dikasih kursi, tempat duduk pakai karpet, dimuliakan. Kami duduk di bawah, nggak pakai alas, nggak pakai karpet, nggak pakai kursi, nggak pakai atap. Masa ridho? Saudaraku yang berada di bawah, yang di atas semen, yang di atas aspal, yang nggak beralas, yang nggak pakai karpet, nggak pakai tenda, engkau mungkin lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang di atas. Hah? Diaminkan. Memang omongan saya itu nggak salah, memang betul. Tapi aminnya jangan kuat-kuat. Jaga juga perasaan saya. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Ketika Kiai Haji Wahid Jumali tadi mengatakan, ini Ustaz Abdul Somad adalah senior saya, langsung saya pegang hidung saya. Saya takut dia mekar. Saya merasa saya senior. Senior itu maknanya dua. Na'udzubillah, enggak mau saya sebutkan maknanya. Ini kakak kelas, saya merasa terhormat malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Beliau bacakan lagi titelnya panjang sekali, kata beliau. Doktor, Ustadz, LC, DESE, PhD. Saya enggak minta sama panitia. Saya maunya di mana-mana tulisnya singkat saja 3 huruf. UAS, cukup. Tapi kenapa panitia menulis panjang? Karena mereka mau menunjukkan Abdul Somad orangnya kecil, dibuat namanya besar. Abdul Somad orangnya kurus, dibuat gambarnya gemuk. Lebih besar daripada bupati dan wakil bupati. Begitulah orang Banjarnegara membesarkan hati saya malam ini. Saudara yang dimuliakan Allah, besar sekali gambar saya itu, sampai giginya sebesar kampak. Lobang hidungnya terowongan mina. Saya boleh minta tolong? Boleh. Nanti kalau acara ini selesai, tolong ini balehonya jangan dibuang ya. Tolong simpan gulung baik-baik. Kenapa? Saya khawatir kalau nanti berserak ada yang mungut dijadikan sebagai tutup WC. Ah Ustaz, masa ada yang begitu? Ada, kemarin habis pilkada, pileg, saya lihat banyak yang baliho itu diambil, dijadikan. Khawatirnya dijadikan bagian dalam. Jangan dibayangkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini negeri barokah karena kiai-kiainya duduk sama mendidik umat memikirkan nasib bangsa. Negeri ini barokah
Karena Allah pilihkan pemimpin yang faham umum dan faham agama. Kama yuwalla alaikum, pemimpin kamu itu adalah cermin rakyatnya. Jadi kalau pemimpinnya dokter, jujur, amanah, wakilnya alumni Al-Azhar, ngerti akidah, ahli sunnah wal jamaah, wasatiyah, moderat, itu menunjukkan adalah cerminan rakyatnya. Mudah-mudahan Allah jaga Banjarnegara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ini kenapa dipisah-pisah ini laki-laki dan perempuan? Masya Allah, pakai pagar besi. Ini nanti khawatirnya investor takut datang menanam modal. Kenapa? Enggak aman. Kenapa? Ada pagar besi. Yang dari tengah ke samping perempuan semua. Yang dari tengah ke kanan ada laki-laki, ada perempuan. Itu namanya salah masuk pagar. Enggak apa-apa, menutup aurat, jaga jangan sampai melanggar aturan syar'i. Insya Allah semuanya dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kecil pakai jilbab. Anak kecil tuh perempuan pakai jilbab hitam, pakai hijab. Ini di Banjarnegara ini, jangankan orang. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa beli kebab. Sudah lama saya tausiah di Banjarnegara ini, sound system pakai jilbab. Jangankan orang, sound systemnya aja pakai hijab. Allah. Ini yang saya omongin ini betul atau enggak betul? Itu, nanti sebelum pulang foto sama sound system. Kalau enggak nanti disangka orang saya basa-basi memuji-muji. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita jaga ihfazillah, jaga hukum Allah, jaga Al-Quran yang diturunkan Allah, jaga aturan Allah, ihfazillah, jagalah, yahfazka, Allah akan menjagamu. Andai pun terjadi musibah, musibah itu sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat saudara kita, diampunkan silap salahnya, diselamatkan dari azab kubur, masuk ke dalam surga Allah insya Allah. Amin ya Rabbal. Merajut ukhuwah sudah, menggapai berkah sudah. Pembahasan terakhir, menuju Banjarnegara yang maju dan sejahtera. Apakah Banjarnegara ini sudah maju? Kalau maju itu seperti Amerika Pak Ustadz, bangunannya megah, cantik dan indah. Apalah artinya rumahnya bagus, cantik, megah, indah, motor, mobil mahal. Tapi angka bunuh diri tertinggi di dunia. Angka bunuh diri tertinggi di dunia bukan di Afrika yang miskin. Bukan di Indonesia, tapi di Amerika. Uang banyak, hati tidak tenang, tidak tentram, akhirnya buka internet. Bagaimana cara bunuh diri yang enak? Ada satu website yang menyediakan cara bunuh diri. Nanti daftar dan bayar. Mau bunuh diri ditembak dari jauh atau dipukul dari belakang. Disediakan satu apartemen lantai 100, nanti disiapkan kamarnya, naik ke atas, jendelanya nggak pakai jeruji besi, turun ke bawah nggak pakai tangga, pup, mati. Angka bunuh diri tertinggi. Kenapa mereka minum khamar? Kenapa mereka pakai narkoba? Karena ingin menyelesaikan masalah hidup yang ada di kepala. Tapi kalau saya lihat dari senyum jamaah dari awal sampai sejam udah saya ngomong, ini masyarakat Banjarnegara ini orang yang nggak punya masalah hidup dan nggak punya utang. Nah kan kelihatan dari senyumnya. Orang kalau punya banyak masalah, punya utang, nggak bisa senyum kayak gini, tertahan dia. Ini bisa lepas, ini nggak punya masalah. Makanya kalau ditanya, apakah Banjarnegara maju dan sejahtera? Saya mengatakan Banjarnegara maju dan sejahtera. Tentu saja, jangan tepuk tangan, tunggu.
Tentu saja tidak ada gading yang tidak retak. Di masa akan datang kita menuju kesempurnaan insya Allah. Adik-adik, kalau kalian mencari istri yang sempurna, seumur hidup kalian akan jadi presiden, kalian akan menjadi bupati, kalian akan menjadi gubernur, kalian akan menjadi pemuda, kalian akan menjadi tentara, kalian akan... Kita tidak bisa mencari kesempurnaan. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang tidak sempurna, siapa yang mencari teman yang perfect, seumur hidup dia tidak akan pernah punya teman. Abdul Somad ini jauh dari kata sempurna, banyak kurangnya. Enggak, Ustadz punya kelebihan, iya, lebih hitam, lebih pesek, lebih jelek, lebih pendek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bangun Banjarnegara ini bersama-sama. Insya Allah di masa akan datang lebih baik lagi nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya sendiri sudah melihat dengan mata kepala saya tentang masyarakatnya, tentang pemimpinnya, tentang alamnya. Bagus, cantik, indah. Tapi memang sekarang lagi masa sulit. Kenapa? Karena saya ketemu kemarin dengan Bapak Hakim. Ustadz Abdul Somad? Iya, Masya Allah, Alhamdulillah, begitu, begini, begono. Saya datang dari luar kota nih Pak Ustadz. Terus gimana Pak Hakim? Sekarang nggak ada SPPD surat jalan Pak Ustadz. Kenapa? Efisiensi. Memang lagi sulit duit. Tapi insya Allah duit bisa dicari. Tapi yang tidak bisa dicari adalah keridhaan Allah kalau hanya dengan bicara dan kata-kata. Maka ngaji terus, berdoa, berzikir. Allah bukakan peluang-peluang kerja. Mudah-mudahan adik-adik kita yang sekolah, yang kuliah cepat selesai. Dapat bekerja dengan baik insya Allah. Amin. UMKM, unit usaha, bisnis terbuka. Maka insya Allah tidak ada yang tidak mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jepang kaya, bahkan kekurangan pekerja, tapi apa yang terjadi? Angka bunuh diri tinggi. Orang Jepang kalau dia stres dikit, dia ambil samurai, harakiri, mati. Bunuh diri. Tapi orang kita Masya Allah, orang Korea makan pil tidur baru bisa tidur. Jam 2 malam matanya melek nggak bisa tidur. Kita Alhamdulillah baru ngelihat Ustadz langsung tertidur. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Somad. Tapi saya perhatikan, saya kalau ngaji itu saya perhatikan jamaah itu dari ujung ke ujung. Enggak ada yang tertidur. Masya Allah. Ini menunjukkan masyarakat Banjarnegara ini orangnya sehat-sehat. Orang kalau tertidur dengar pengajian itu dua kemungkinan. Yang pertama diganggu setan. Yang kedua cacingan. Ustadz ini nyindir saya ya? Enggak, saya enggak ada yang lihat tertidur. Saya enggak selamanya ceramah itu 1 jam. Pernah saya ceramah 10 menit. Kenapa? Baru saya muqaddimah sudah keluar kuda Nil. Ngapain saya ngomong di depan orang tidur? Tapi di Banjarnegara ini masyarakatnya cas ngelihat, anak-anaknya aja nggak tahu paham apa nggak paham nih yang saya omongin. Itu anak-anak bisa mereka serius. Itu bukan anak-anak, seperti anak-anak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang 3 yang saya sampaikan ini terwujud. Yang pertama, jalin ukhuwah. Yang kedua, mendapat berkah. Yang ketiga, menuju Banjarnegara yang makmur, maju dan sejahtera insyaallah. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul
salam alaika ya Habib. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngajinya udah, silaturahimnya udah. Nanti kalau pulang jaga kebersihan dan ketertiban, nggih. Itu di sana ada saudara kita yang dari pagi tadi sudah menyiapkan dagangan-dagangan UMKM jualan. Jangan pulang, beli, ambil, makan, bayar masing-masing. Kalau yang punya ibu, punya ayah di rumah, bawakan makanan, suapkan, senangkan hatinya. Bahagiakan orang tua, bahagiakan orang tuamu, jadikan dia seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Saya sudah melaksanakannya, saya muliakan ibu saya buat dia seperti raja. Allah berikan balasan kepada saya, lebih yang dari saya pikirkan, lebih yang dari saya mohonkan. Maka kalau ibu, ayahnya, orang tuanya sudah meninggal, kirimkan Al-Fatihah, doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, kebahagiaan buat kita semua insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang sudah jam 10 lewat 15. Ini sudah keluar dari kode etik. Ini nanti kalau ada kabupaten yang lain melihat ini, pasti mereka akan komplain ke saya ini. Ustaz Somad katanya ceramah di mana-mana 60 menit 1 jam. Betul. Kemarin di Banjarnegara kok lebih 1 jam? Karena wakil bupatinya sama-sama dari, oh ya maklum Pak Ustaz, maklum. Saya sudah siapkan alasannya. Tadi saya diminta berdoa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena saya. Doa ini dikabulkan Allah karena orang-orang baik dan orang-orang soleh ini semua. Ada yang berdoa wal mu'ammin dan yang mengaminkan fil ajri sawa, semuanya dapat pahala yang sama. Yang berdoa tidak lebih mulia daripada yang mengaminkan. Saya malam ini bisa tausiah di sini, ini karena doa orang Banjarnegara. Karena mereka sudah minta sama Allah, ya Allah, sampaikan Ustadz Somad nanti hari Sabtu malam Ahad ya Allah. Jangan hujan ya Allah, sehatkan dia ya Allah, sampai ngisi di sini ya Allah. Setelah itu mau mati, matikanlah dia ya Allah. Hah? Amin katanya. Kita banyak silap, kita banyak salah, kita minta ampun. Kita nyanyi-nyanyi gitu Pak Ustadz, gak usah nyanyi. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ada kawan yang ngajak ngobrol bicara aib dosa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya istighfarnya gak bisa kuat-kuat gitu Pak Ustadz. Saya lebih syahdu kalau dalam hati gak pakai suara. Jangan karena mau ngejar istighfar banyak lalu suaranya nggak jelas. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Mudah-mudahan pemimpin kita adil dan amanah. Ibu Bupati, Kiai Wakil Bupati diberikan kesehatan zahir dan batin, dijauhkan dari segala gangguan. Negeri ini Banjarnegara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara kami yang sudah gugur mudah-mudahan diampunkan segala silap salahnya. Yang sedang dalam kesusahan dibukakan pintu rezekinya. Saudara kita di Palestina diberikan segala kemudahan, ditolong dari menghadapi Israel. Saudara kami yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik ya Allah. La tada'lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafartah. Kembali kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mumtahinan illa najahtah. Yang sedang ujian, luluskan dengan nilai yang terbaik. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang soleh dan solihah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang belum punya keturunan, berikan anak yang soleh, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat.
Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha. Illa qadaitaha, tunaikanlah ya Allah. Yassartaha, mudahkanlah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Banjarnegara ini negeri yang aman, negeri yang damai. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu kebaikan, pintu nikmat, pintu rahmat dan pintu barakah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi lailah, sebagaimana engkau kumpulkan kami malam ini, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Selama menyampaikan tausiah lebih daripada sejam ini, banyak kata-kata saya menyinggung perasaan bapak dan ibu. Maukah ibu dan bapak memaafkan saya? Alhamdulillah, sehingga kita tidak lagi pulang membawa dosa. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Madiun lemahe teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.